Pengujian hipotesis asosiatif adalah menguji dugaan adanya hubungan antar variabel dalam populasi. Terdapat 3 macam bentuk hubungan antar variabel. Sedangkan cara untuk mencari hubungan antara 2 variabel atau lebih dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel. Korelasi sendiri adalah angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar 2 variabel atau lebih. Arah bisa dinyatakan dalam hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan bisa dinyatakan besarnya koefisien korelasi. Hubungan yang dinyatakan positif adalah bila nilai suatu variabel ditinggikan, maka akan meningkatkan variabel yang lain. Begitu juga sebaliknya, jika nilai suatu variabel diturunkan, maka akan menurunkan variabel yang lain. Contohnya, ada hubungan positif antara tinggi badan dengan kecepatan berlari. Hal tersebut bermakna bahwa semakin tinggi badan seseorang, maka semakin cepat larinya. Dan semakin pendek badan seseorang, maka semakin lambat pula larinya. Hubungan yang dinyatakan negatif adalah bila nilai suatu variabel dinaikkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Begitu juga sebaliknya, bila nilai suatu variabel diturunkan, maka akan menaikkan variabel yang lainnya. Contohnya, ada hubungan negatif antara curah hujan dengan penjualan es. Hal tersebut bermakna bahwa semakin tinggi curah hujan, maka semakin sedikit es yang terjual, dan semakin rendah curah hujan, maka semakin banyak es yang terjual. Kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dalam koefisien korelasinya. Koefisien korelasi positif sama dengan 1. Koefisien korelasi negatif sama dengan negatif 1. Sedangkan yang koefisien terkecil sama dengan 0. Besarnya koefisien korelasi dapat diketahui berdasarkan penyebaran titik-titik pertemuan antar variabel. Jika digambarkan dalam diagram pancar, antara variabel X dan Y memiliki titik-titik yang terdapat dalam satu garis lurus. Maka koefisien korelasinya sama dengan 1 atau min 1. Itu ketika terdapat dalam satu garis lurus. Jika titik-titik tersebut membentuk lingkaran, maka koefisien korelasinya sama dengan 0. Dan jika berbentuk elips, maka koefisien korelasinya sama dengan 0,5. Macam-macam teknik korelasi yang digunakan, itu bisa nominal, tekniknya koefisien kontingensi, ordinal, yang pertama Spearman-Rank, kedua Kendall-Tau, selanjutnya interval dari rasio, yang pertama person produk momen, yang kedua korelasi ganda, yang ketiga korelasi parsial. Yang pertama adalah korelasi sederhana atau korelasi produk momen. Digunakan untuk mencari hubungan 2 variabel atau lebih bila datanya berbentuk interval atau rasio dan sumber data dari kedua variabel atau lebih sama. Rumus yang digunakan adalah yaitu RXY sama dengan sigma XY per akar dari dalam kurung sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Nah, RXY itu sendiri adalah korelasi antara variabel X dan Y. Dan X adalah XI min X bar. Kemudian Y adalah YI min Y bar. Selanjutnya, di sini untuk keperluan interpretasi terhadap koefisien korelasi, maka bisa menggunakan panduan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di tabel tersebut ada interval koefisien dan tingkat hubungannya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah contoh soal dari korelasi sederhana. Bisa dilihat di buku juga ada contoh soalnya. Dan langsung saja kita akan menjawab bersama-sama ya. Nah, kita terlebih dahulu untuk menjawab soal tersebut membuat tabel. Nah, seperti ini ya bentuk tabelnya. Seperti ini bentuk tabelnya. XI itu sendiri adalah dari soal yang tadi ya,
dari terdapat X itu 80 tadi sampai 50. Nah, itu sudah nanti. Nah, untuk mencari X-nya, mencari X yaitu XI min X bar. Dan mencari Y, YI min Y bar. Seperti itu dan seterusnya. Kemudian kita menghitung rata-rata dari X ya, yaitu 700 per 10. Jadi rata-rata X atau X bar adalah 70. Kemudian rata-rata Y atau Y bar adalah 20, diperoleh dari total variabel Y tadi, yaitu 200 per 10. 10 itu koefisiennya. Jadi rata-rata Y atau Y bar adalah 20. Nah, kemudian tadi sudah dijumlah bersama-sama. X maksudnya sigma X kuadrat yaitu 20, kemudian sigma XY adalah 1000 dan sigma Y kuadrat adalah 600. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang awal tadi ya, tentang korelasi sederhana, yaitu RXY sama dengan sigma XY per akar dari dalam kurung sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Sigma XY diketahui 1000 per akar dari dalam kurung sigma X kuadrat yaitu 2000 dikalikan sigma Y kuadrat yaitu 600. Nah, sama dengan 1000 per 1095,44 dan hasilnya adalah 0,128. Maaf, salah, tadi hasilnya adalah 0,9128 ya, maaf, salah tadi. Jadi kesimpulannya adalah korelasi positif dari hasil tersebut adalah 0,9128 antara metode pengajaran aktif dengan minat siswa dalam pelajaran IPA kelas 5 SD. Hal tersebut berarti bahwa semakin sering metode pengajaran aktif digunakan, maka semakin besar minat siswa terhadap mata pelajaran IPA. Dan selanjutnya adalah di sini selain menggunakan tabel tersebut, pengujian signifikan korelasi dapat dilakukan dengan menghitung uji T dengan rumus T sama dengan R dikali akar N-2 per akar 1 min R kuadrat. Nah, dari contoh di atas tadi atau contoh yang sudah saya terangkan tadi atau sudah diberikan tadi, bahwa di sini dapat langsung dihitung T sama dengan 0,9128 dikali akar dari 10 min 2 per akar dari 1 min 0,128 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 6,33. Selanjutnya, harga T dibandingkan dengan T tabel. Jika taraf kesalahan 5% dengan DK sama dengan N-2 sama dengan 8, maka harga T tabel sama dengan 2,306. Jadi T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga H0 ditolak. Hal tersebut berarti bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara metode pengajaran aktif dengan minat siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD sebesar 0,9128. Pernyataan tadi bisa dilihat juga di buku halaman 238.
korelasi ganda atau multiple correlation merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lainnya. Korelasi ganda tersendiri memiliki dua bentuk. Yang pertama, gambar bentuk korelasi ganda 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, di mana X1, X2, dan X3 merupakan variabel independen, sedangkan yang Y, yaitu merupakan variabel dependen. Gambar yang kedua merupakan gambar bentuk korelasi ganda 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, di mana X1 dan X2 merupakan variabel independen, sedangkan Y merupakan variabel dependen. Rumus untuk menghitung korelasi ganda atau R, 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. R, Y, X1, X2 sama dengan akar dari R kuadrat Y X1 plus R kuadrat Y X2 min 2R Y X1 kali R Y X2 kali R X1 X2 dibagi 1 min R X1 X2, di mana R Y X1 X2 merupakan korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. Untuk R, Y X1 merupakan korelasi produk momen antara X1 dan Y dengan Y. Untuk R, Y X2 merupakan korelasi produk momen antara X2 dengan Y. R X1 X2 adalah korelasi produk momen antara X1 dengan X2. Rumus mencari korelasi ganda yang memiliki variabel independen lebih dari 2. Yang pertama, menghitung korelasi antara X1 dengan Y, yang rumusnya Rx1Y sama dengan sigma X1 kali Y per akar dari sigma X1 kuadrat sigma X2 kuadrat, Y2 kuadrat. Langkah yang kedua yaitu menghitung korelasi antara X2 dengan Y dengan rumus Rx2Y sama dengan sigma X2Y per akar dari sigma X2 kuadrat sigma Y kuadrat. Langkah yang ketiga yaitu menghitung korelasi antara X1 dengan X2 dengan rumus Rx1 X2 sama dengan sigma X1 X2 per akar dari sigma X1 kuadrat kali sigma X2 kuadrat. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang keempat, menghitung korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y dengan rumus Ry X1 X2 sama dengan akar dari R kuadrat YX1 plus R kuadrat YX2 min 2 RYX1 RYX2 RX1 X2 per 1 min R kuadrat X1 X2. Langkah yang kelima yaitu membandingkan R hitung dengan R tabel. Untuk R tabel dapat dilihat pada tabel 3 produk momen. Langkah yang keenam yaitu pengujian signifikansi koefisien korelasi ganda menggunakan rumus uji F. Dengan rumus F sama dengan R kuadrat per K dibagi dalam kurung 1 min R kuadrat per N min K min 1, di mana R sama dengan koefisien korelasi ganda, K sama dengan jumlah variabel independen, dan N merupakan jumlah anggota sampel. Langkah yang terakhir yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Itu korelasi parsial. Pengertian dari korelasi parsial itu sendiri merupakan angka-angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih setelah satu variabel yang diduga dapat mempengaruhi hubungan variabel. Seperti misalnya ketika dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui hubungan antara waktu belajar dan EQ terhadap nilai kuliah. Lalu, jika salah satu variabel independen dikondisi dalam keadaan sama atau diparsialkan, maka variabel tersebut menjadi variabel kontrol. Lalu rumus
rumus jika X1 diparsialkan seperti ini rumusnya. Lalu jika rumus X2 yang diparsialkan seperti ini. Dan selanjutnya rumus untuk menguji signifikansi koefisien korelasi, yaitu ini.